Selamat berjumpa kembali. Berikut akan saya sampaikan tentang presentasi dari teknologi readiness pada information technology performance pada kontraktor company. Jadi ini adalah penelitian tentang teknologi readiness pada IT system pada perusahaan kontraktor. Penggunaan IT pada project management antara lain adalah seperti membuat laporan, pekerjaan administrasi, komunikasi, itu akan lebih efektif dan efisien operasinya apabila menggunakan IT. PT Denki adalah salah satu kontraktor, perusahaan kontraktor di Bekasi yang bergerak dalam bidang proyek. Ya, dalam operasionalnya menerapkan project management menggunakan IT untuk mendukung project data, processing dari project data seperti penggambaran konstruksi, membuat schedule, membuat cash flow finansial, mencatat barang masuk dan barang keluar, dan komunikasi secara elektronik menggunakan email. Untuk itu diperlukan personal yang betul-betul ahli dalam menggunakan komputer dan software. Namun demikian ada beberapa hal dalam penggunaan IT di PT Denki, di mana penggunaan IT masih belum optimal. Melakukan pelaporan masih lambat, data processing juga lambat, masih ada literasi teknologi pada pegawai dari perusahaan, kemudian lambat dalam menggunakan software, menggunakan IT masih belum nyaman karena mereka belum bisa meninggalkan cara-cara manual dan belum bisa mentransformasikan dirinya pada menggunakan IT, sehingga masih banyak menggunakan cara-cara manual dalam bekerjanya. Research question, perumusan masalahnya adalah, maksud daripada penelitian ini adalah apakah teknologi readiness mempengaruhi pada performance dari IT system pada PT Denki. Kemudian bagaimana tingkat atau level dari teknologi readiness pada perusahaan tersebut. Tujuan dari riset ini adalah, riset ini akan bisa memberikan benefit pada perusahaan untuk meningkatkan teknologi readiness pada PT Denki dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pekerjaan di dalam menggunakan IT pada kegiatan proyek. Sebagai review dari literatur, penelitian ini menggunakan teori dari teknologi readiness yang dikemukakan oleh Parasuraman dan Colby. Parasuraman dan Colby memperkenalkan ada 4 dimensi dari teknologi readiness, yaitu optimism, yang didefinisikan sebagai pandangan positif terhadap teknologi dan keyakinan akan menawarkan pada masyarakat atau pada orang dapat meningkatkan kontrol, fleksibilitas, dan efisiensi di dalam kehidupan. Umumnya sifat ini adalah untuk menangkap positive feeling, perasaan positif tentang teknologi. Kemudian innovativeness didefinisikan sebagai tendensi menjadi pionir dari teknologi atau berpikiran maju. Dimensi ini umumnya adalah mengukur seberapa derajat, seberapa tinggi individual keyakinannya diri mereka sebagai leader dari pengguna teknologi. Discomfort didefinisikan sebagai keyakinan kurangnya kontrol menggunakan teknologi dan perasaan merasa kurangnya dari
menggunakan teknologi. Dimensi ini umumnya adalah mengukur ketakutan masyarakat atau orang yang mempunyai pengalaman ketika berhadapan dengan teknologi. Insecurity didefinisikan sebagai ketidakpercayaan pada teknologi atau rasa skeptis about tentang kegunaan atau teknologi itu bekerja secara wajar. Dimensi ini memfokuskan pada masyarakat atau orang ketika berhadapan dengan teknologi yang ketika terjadi transaksi seperti misalkan menggunakan m-banking ya, jadi merasa insecurity. Optimisme dan innovativeness itu adalah variabel-variabel penggerak untuk teknologi readiness. Jadi ini adalah variabel-variabel positif tentang teknologi readiness. Sedangkan discomfort dan insecurity sebaliknya adalah inhibitor of technology readiness, jadi sebagai penghambat dari teknologi. Jadi optimism dan innovativeness itu sebagai pendorong untuk ready pada teknologi, sedangkan discomfort and insecurity adalah penghambat terhadap teknologi readiness. Keempat dimensi ini adalah saling bebas, masing-masing dari keempat variabel tersebut memiliki kontribusi yang unik pada seorang individu tentang teknologi readiness-nya. Metodologi studi ini adalah studi kuantitatif ya, menggunakan kuesioner yang dikembangkan dari para sulaman tentang teknologi readiness index TRI. Banyaknya responden yang pada penelitian ini adalah 30 orang, terdiri pada project manager, kemudian wakil project manager, dan staff dari project management. Penelitian ini diolah dengan menggunakan multi-regression analysis. Kerangka dari penelitian adalah sebagai berikut. Ada 4 variabel dari teknologi readiness, itu adalah optimism, innovativeness, discomfort, and insecurity, mempengaruhi kepada IT performance. Hipotesanya adalah hipotesa 1, optimism berpengaruh positif terhadap IT system performance. Hipotesa 2, innovativeness berpengaruh positif terhadap IT system performance. Hipotesa 3, discomfort berpengaruh negatif terhadap IT system performance. Hipotesa 4, insecurity berpengaruh negatif terhadap IT system performance. Hasil dan pembahasan. Masing-masing indikator dari teknologi readiness kemudian diolah untuk melihat validitasnya dan reliabilitasnya. Validitasnya signifikan pada 0,01, berarti semua indikator dalam variabel teknologi readiness adalah valid. Demikian juga pada analisa dari reliability, nilai reliabilitasnya adalah lebih besar daripada 0,6 sehingga data dapat dikatakan reliable. Ini adalah tabel 1 menunjukkan adalah hasil dari validitas, di mana nilai validitasnya semuanya mempunyai bintang yang lebih bintang 2, itu yang menunjukkan dia signifikan ya. Kemudian tabel 3 menunjukkan adalah hasil dari hitungan reliabilitas, di mana nilai reliabilitasnya lebih besar daripada 0,6, berarti datanya adalah reliable. Kemudian tabel 4 menunjukkan nilai rata-rata dari variable teknologi readiness, di mana optimism mempunyai nilai 3,7 yang menunjukkan level tinggi, kemudian innovativeness 3,49 menunjukkan juga level yang tinggi, discomfort nilai rata-ratanya 3,48 menunjukkan level yang tinggi, insecurity 3,7 menunjukkan level yang tinggi, IT system performance 4,1 menunjukkan level yang tinggi. Namun demikian, untuk discomfort dan insecurity
berdasarkan teori seharusnya nilainya di bawah 2,5 ya. Jadi kalau dia discomfortnya dan insecurity-nya di atas 2,5 berarti person tersebut sangat discomfort dan insecurity-nya sangat tinggi, dan ini akan mempengaruhi terhadap optimism dan innovativeness, sehingga secara keseluruhan akan mempengaruhi teknologi readiness dari seseorang ya. Semakin tinggi discomfort insecurity-nya berarti variabel inhibitornya, variabel penghambatnya semakin tinggi terhadap teknologi readiness dari seseorang ya. Untuk optimism dan innovativeness memang nilainya harus sebaiknya adalah tinggi ya. Karena semakin tinggi berarti semakin teknologi readiness dari seseorang juga semakin tinggi. Kemudian nilai R-square dari perhitungan ini adalah 0,778, artinya adalah 77,8% dari variabel teknologi readiness mempunyai kontribusi terhadap IT system performance. Kemudian nilai F value-nya itu adalah menunjukkan signifikan pada 0,0, artinya lebih kecil dari 5%. Artinya semua variabel dari teknologi readiness secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel IT system performance. Untuk nilai Durbin-Watson-nya sudah lebih besar daripada 2, artinya tidak ada sifat otokorelasi. Artinya datanya bebas dari otokorelasi. Kemudian dalam model, dalam tabel koefisien untuk model regresinya, di sini adalah model regresinya nilai konstantanya adalah minus 1,035 ya. Minus 1,035 artinya kalau misalkan semua variabelnya adalah 0, maka nilai IT performance-nya adalah minus ya. Ini artinya kalau minus artinya performanya jelek, tidak bagus ya. Kemudian dari sini adalah nilai koefisiennya untuk optimism adalah 0,093. Kemudian innovativeness 0,007, discomfort itu 0,92, kemudian insecurity minus 0,062. Jadi yang paling besar adalah dari nilai dari optimism ya. Kemudian nilai dari innovativeness yang paling kecil. Ya. Namun demikian untuk nilai T value-nya di sini adalah nilai dari optimism ini adalah signifikan pada 0,0, lebih kecil dari 5%, berarti untuk variabel optimism signifikan berpengaruh terhadap IT system performance. Sedangkan untuk innovativeness, di mana nilai signifikannya adalah lebih besar daripada 5%, yaitu 0,7, ya, artinya variabel innovativeness tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IT system performance. Kemudian untuk discomfort, itu nilai T-nya itu signifikan pada 0,08, berarti dia signifikan lebih besar daripada 5%, berarti variable discomfort significantly atau signifikan berpengaruh terhadap IT system performance. Kemudian untuk insecurity, dia signifikan pada 0,038, lebih kecil dari 5%, berarti dia signifikan berpengaruh terhadap IT system performance. Nah, dari keempat variabel dari teknologi readiness ini hanya satu yang tidak berpengaruh terhadap IT system performance, yaitu adalah innovativeness. Kemudian dari variabel discomfort ini yang berdasarkan teori harusnya adalah negatif ya, tapi dalam hal ini adalah dia berpengaruh positif. Jadi bertentangan dengan teori ya. Sehingga dari keempat variabel tadi ada hanya 3 yang berpengaruh terhadap IT system performance. Kemudian satu variabel ya tidak signifikan ya. Tentunya berdampak kepada IT system performance ya. Nah,
Sedangkan IT System Performance sendiri menunjukkan performa yang cukup baik karena nilai levelnya lebih besar dari 4-nya. Kemudian untuk optimism dan innovativeness juga di atas 4, lebih pada level yang tinggi, sehingga pada keadaan ini responden beranggapan bahwa teknologi yang digunakan mereka yakin positif akan memberikan meningkatkan kontrol, flexibility dan efisiensi dalam kehidupan mereka atau dalam pekerjaan di proyek ya. Oleh karena itu sifat dari optimism dan innovativeness, sifat dari optimism ini harus dipertahankan agar bisa menggunakan teknologi IT-nya secara baik ya. Nah, tingginya discomfort, sifat dari pada discomfort dan positif efek pada sistem performance ini menunjukkan hal yang berlawanan dengan teori ya. Oleh karena itu perusahaan harus memberikan training dan supervisi pada IT performance sehingga pada akhirnya sifat dari discomfort ini akan hilang atau diminimize. Sifat dari insecurity juga menunjukkan tinggi. Nah, seharusnya pada teorinya harus menunjukkan rendah. Dan ini mempengaruhi negatif terhadap IT system performance. Untuk mengurangi dari tingginya sifat insecurity, perusahaan harus terus-menerus melakukan training atau supervisi terhadap personelnya ya ketika menggunakan IT system. Untuk innovativeness, untuk sifat daripada innovativeness di mana tidak berpengaruh signifikan terhadap IT system performance, perusahaan harus mencek kembali bagaimana inovasi dari personal IT tersebut. Apakah mereka mempunyai inovasi yang dapat mendukung dari IT system. Sebagai kesimpulannya dari studi ini adalah secara keseluruhan teknologi readiness yang terjadi pada perusahaan ini adalah levelnya tinggi dan mempunyai signifikan efek pada performa dari IT system. 3 variabel dari teknologi readiness berpengaruh positif terhadap performa dari IT system. Hanya saja satu variabel itu bertentangan dengan teori dari Technology Readiness Index. Innovativeness variable pada penelitian ini tidak memberikan efek atau tidak berpengaruh terhadap IT system performance. Demikian tentang presentasi dari Technology Readiness pada perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor dalam fokusnya tentang teknologi readiness. Semoga gambaran ini akan memberikan manfaat pada para peneliti yang berikutnya. Terima kasih.